11.30. Nah, bagi hadirin yang ingin bertanya, silakan tulis nama di chat room supaya saya bisa mengatur alur diskusi dengan baik. Nanti namanya akan saya panggil dan Anda dipersilakan menyampaikan pertanyaan secara langsung agar lebih interaktif. Sebelum menyampaikan pertanyaan, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Begitu ya. Nggak harus nanya kan, boleh sharing pendapat juga boleh ya Mbak? Ya, sharing pendapat juga boleh. Sorry, ini saya nulisnya pertanyaan ya. Pertanyaan, komentar, curhatan juga boleh lah ya. Juga boleh. Kita kan santai ini, informal. Ya, Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai mendengarkan mungkin Kak Lili dulu, nggak apa-apa ya Mas Rizal ya? Kak Lili dulu, lalu Mas Rizal, lalu nanti Mbak Titin ya? Mbak Kanti? betul ya. Mbak Titin. Ya. Silakan Kak Lili. Oke, makasih ya udah diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya untuk teman-teman di Jakarta dan di kota-kota lain di Indonesia. Ini PhD Mama nih menarik nih karena saya juga ngikutin bagaimana komunitas ini awalnya lahir, kemudian terus berjalan, dan Kanti adalah salah seorang yang perlu kita beri apresiasi ya karena terus menjaga komunitas ini tuh nggak mati gitu, meskipun udah balik ke Indonesia, karena support system seperti ini penting banget. Nah, topik obrolan kita kan tentang all male panel ya, jadi di sini kita bicara pengalaman kali ya, Han. Karena saya tahu saya diundang nih dalam kapasitas membagi pengalaman sebagai seseorang yang menjalankan kegiatan yang menerapkan spirit dan prinsip-prinsip feminisme dalam kegiatan. Tentu di dalamnya adalah betul-betul memperhatikan tentang keterwakilan perempuan. Sedikit cerita tentang Makassar International Writers Festival. Jadi festival ini didirikan tahun 2011, merupakan sebuah kegiatan tahunan yang dijalankan oleh organisasi bernama Rumata Art Space atau Yayasan Budaya Rumata di Makassar. Kenapa di Makassar? Ya karena saya orang Makassar, meskipun menjalankannya dari Melbourne. Jadi dari sejak awal embrio organisasi itu memang dijalankan jarak jauh. Kadang kita bercanda nih gara-gara COVID-19, kita yang selama ini kerja jarak jauh untuk Makassar udah punya modal dan pengalaman gitu ya, mengerjakan banyak hal dari jauh gitu. Nah, salah satu yang menarik ketika saya memulai festival itu dengan mengajak beberapa teman, itu betul-betul saya melakukan semacam checklist ya tentang bagaimana perlunya kita memulai sebuah kegiatan itu dengan betul-betul melihat values atau nilai-nilai yang kita pengen jadikan sebagai dasar dari kegiatan tersebut dan organisasinya tentu saja. Dan waktu itu memang agak kaget teman-teman yang bekerja dengan saya waktu saya bilang ini mesti dijalankan dengan semangat feminisme loh. Bukan karena saya mendalami studi gender ya untuk S2 dan S3 saya, tapi saya merasa bahwa ketika saya memulai sesuatu, prinsip-prinsip yang saya yakini itu mesti tercermin dengan baik di kegiatan apapun yang saya jalankan. Karena kita kan nggak mau sekedar kampanye terus kita sendiri tidak menjalankannya ya kan. Terus terang ini bukan hal yang populer tentu saja, dan sampai untuk merumuskan dengan tegas bahwa festival ini adalah festival yang inklusif, itu baru sekitar 4 tahun lalu. Bahkan branding bahwa dia adalah festival yang menentang all male panel, itu baru saya perkenalkan secara resmi itu di International Women's Day tahun ini, justru. Meskipun prakteknya sudah dijalankan sejak 2011. Tentu ada alasan ya, nanti saya akan kembali ke alasannya, tapi ini saya mulai dengan sedikit latar belakang tentang festival ini. Festival penulis adalah sebuah hal yang sangat lazim kita temui di negara yang mempunyai
ekosistem literatur dan kegiatan baca tulis yang sudah sangat mapan. Di Amerika, di kota-kota besar, berbagai negara Eropa. Kalau di Asia Timur ada Jepang. Di Australia apalagi, Australia ini ada festival penulis yang sangat terkenal seperti Melbourne Writers Festival atau Sydney Writers Festival, tapi ada juga yang sangat progresif sampai di tingkat kecamatan. Kalau negara bagian Victoria itu ada bahkan Frankston Literature Festival, Bendigo Literature Festival tuh ada, Bendigo Writers Festival, ada Williamstown, sebuah suburb punya Writers Festival. Nah, semangat Writers Festival itu adalah pada ide. Jadi dari perjalanan banyak sekali Writers Festival di seluruh dunia ini, kita lihat ada semacam pergeseran, tidak hanya menjadi sebuah tempat untuk bertemunya para penulis, penerbit, penerjemah, dan pembaca tentu saja, tapi dia sudah menjadi tempat untuk merayakan ide. So, bagaimana orang-orang tuh berkumpul membicarakan ide-ide besar gitu, demokrasi, hak asasi manusia, keberagaman, multikulturalisme, hak-hak perempuan, dan seterusnya. Jadi dari sini juga saya terinspirasi ketika membuat Makassar International Writers Festival ini, bahwa kita harus percaya pada ide-ide yang sejalan dengan spirit feminisme tadi. Disitulah mulai kita menghitung yang namanya kesetaraan dari jumlah ya. Jadi kalau merekrut volunteer, saya tuh selalu melihat ini berapa sih perempuannya dan laki-lakinya. Terus apakah perempuannya cuma di bagian yang sangat sangat menempatkan mereka di pigeonhole atau di kotak yang selama ini kita kenal. Kalau dia relawan perempuan, dia otomatis mengurus konsumsi misalnya. Kita udah mulai mempertanyakan ini sejak awal. Jangan dong, dia harus ada di level strategis, dia harus ikut mikir, dia harus ikut pada produksi pengetahuan dan penyebaran pengetahuan yang diciptakan atau yang berkembang selama festival, dan dia jangan sampai kita puas dengan kalau ada 15 volunteer yang bekerja untuk event kami atau kegiatan kami, 7 perempuan, 8 laki-laki, dan kita udah tepuk tangan gitu. Kita selalu mengupas terus-menerus, ini posisi perempuannya di mana. Kalau ada yang tidak bisa sampai di level misalnya ikut di tim inti produksi, saya secara pribadi itu suka nanya, ini kenapa ya nggak ada perempuannya gitu. Atau ketika mulai menyusun pembicara ya, jadi narasumbernya, kemudian moderatornya, itu selalu saya coba banget untuk lihat. Nah, latihan-latihan kecil seperti ini ternyata menurut pengamatan saya selama 10 tahun menjalankan festival ini menjadi sebuah praktek yang baik gitu. Karena orang tuh tiba-tiba merasa, oh kalau kamu kerja sama MIWF, itu tuh sebuah perayaan yang tidak dikhususkan untuk perempuan saja, tapi backbone-nya atau tulang punggung kegiatannya itu perempuan. Bisa dilihat nggak bedanya? Itu kan biasanya selama ini kalau ada kegiatan yang semuanya diurus perempuan, itu temanya pasti tentang perempuan, audiensnya perempuan semua biasanya. Atau kalau ada laki-lakinya, paling suaminya kali ngantar sampai di depan gedung ya, istrinya masuk untuk ikut acaranya gitu. Atau kalau ada acara di di kampus misalnya, peran perempuan dalam pembangunan bla 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 gitu. Itu bisa dihitung berapa sih laki-laki yang datang. Nah, strategi di festival ini agak unik karena nggak ada kata perempuannya. Kita nggak bikin festival penulis perempuan Indonesia, nggak. Kita bikin an International Writers Festival, tapi backbone-nya itu yang mengerjakannya itu perempuan, semangat feminisnya kuat gitu. Dan saya karena mungkin Hani sama saya punya pengalaman juga ya selama kuliah S2, S3 kajian gender di Australia, kita kan kadang juga dengan
identitas dan semua pengetahuan, pengalaman, dan juga sudut pandang kita melihat urusan gender ini, karena kita ada di satu persimpangan yang kita lihat tuh bahwa kenapa ya setiap kali kita merasa isu yang diwakilkan atau direpresentasikan teman-teman gerakan perempuan itu tidak bisa diterima dengan baik oleh perempuan yang tidak aktif di gerakan perempuan. Karena feminis ini tiba-tiba dicitrakan sebagai perempuan galak, suka marah-marah, banyak jangan ini, nggak boleh ini, jangan ini, nggak adil, pokoknya marah aja kerjanya gitu. Ini satu tantangan waktu saya ngurusin MUF ini gitu. Jangan-jangan di mata orang yang ikut bekerja bersama saya juga dilihat sebagai gila ya kita kerja. Mungkin saya pengen mengedepankan sikap tegas dan semangat feminisme itu, tapi negosiasi internasional berani mengambil posisi bahwa look, di Indonesia kita butuh cultural icon gitu, dan itu haruslah di poros yang betul-betul mengagungkan ilmu pengetahuan yang bisa diakses oleh semua orang. Makanya festival itu dibuat sebagai tempat pertukaran ide dan pikiran yang bisa diakses semua orang. Makanya dia nggak berbayar, meskipun dia internasional event ya. Kita upayakan sedemikian rupa dia nggak berbayar. Nah, bagi saya, akhirnya pelajaran 10 tahun terakhir yang bisa saya bagi hari ini, bahwa memang apapun kegiatan yang kita lakukan, ketika kita percaya bahwa feminisme menjadi nilai yang harus kita masukkan dalam kegiatan tersebut, dia kemudian menghasilkan sebuah tempat belajar bersama yang bagi saya itu belajar langsung dipraktekkan gitu. Karena volunteer yang beda umurnya sama saya itu 10-20 tahun ya. Sekarang tuh malah 15 tahun di bawah saya. 20 tahun punya anak kinyis-kinyis gitu, datang dan bilang, "Kak Lili kenapa sih ya harus repot-repot nyari narasumber perempuan, dan kalau nggak minimal moderatornya harus perempuan. Kenapa?" gitu. Saya bilang, "Belum. Yang disebut dengan menentang all male panel ini, saya yakini kalau kamu punya panel laki-laki semua, itu pikiran dan juga presentasi yang didengarkan oleh orang yang menghadiri acara itu, istilahnya hanyalah is a half of the story. Kamu nggak akan dapat cerita yang utuh. Dan ini memang saya alamin waktu merancang program namanya Ruang Bersama. Jadi Ruang Bersama ini adalah sebuah kegiatan di festival yang membicarakan hal-hal yang sangat sensitif ya. Misalnya apa yang disebut sebagai merayakan keragaman di Indonesia di tengah arus yang kita lihat belakangan ini kok makin homogen gitu ya. Bisa nggak kita bicarakan dengan santai? Atau kalau kita mengundang teman-teman yang berasal dari daerah-daerah konflik seperti di Maluku atau di Poso, Sulawesi Tengah, kita undang datang di festival dan berbicara di depan orang. Kalau kita nggak mikirin apakah pembicaranya ada perempuannya, kita akan mendengarkan pengalaman laki-laki di Maluku dan Poso merespon konflik. Tapi kalau kita berpikir keras sejak awal ketika merancang kegiatan itu bahwa pengalaman perempuan sama pentingnya dengan pengalaman laki-laki untuk didengar dari daerah konflik, kita akan ketemu cerita yang lebih utuh gitu. Kan? Dan upaya untuk meletakkan perjuangan no all male panel ini di sebuah kegiatan yang sifatnya umum seperti festival penulis ini nggak gampang, karena kadang kita juga diserang oleh orang, dianggap bahwa alah dia kan perempuan, makanya dia bantuin teman-teman perempuannya tuh dapat panggung. Apalagi festival kita ini kan dari tahun ke tahun juga makin dapat sorotan ya dari perhatian luas, karena
Kak di Lili, Indonesia. sorry aku ingetin ya, 1 menit lagi. Oke. Maaf. Seru Dapat sih, aku juga sorotan. dari tadi, aduh ini seru, sayang kalau dipotong. Ya. Iya, nggak. Ini kita dapat sorotan dari banyak pihak juga, karena nggak banyak festival penulis di Indonesia yang cukup punya pengaruh gitu. Dan itu yang saya manfaatkan benar-benar, bahwa karena udah sadar bahwa posisinya itu punya pengaruh besar, makanya penting sekali untuk menyuarakan gitu. Bahwa ketika kita melihat sebuah panel diskusi, apalagi di zaman banyak sekali webinar ya selama pandemi ini, kita kan gampang banget mendeteksi itu, bahwa loh ini kok bicara tentang tantangan menghadapi pandemi bagi orang tua murid, tapi yang bicara laki-laki semua misalnya, atau tantangan ekonomi dan UMKM di tengah pandemi, yang bicara laki-laki juga semua gitu. Itu kadang yang kita bilang, kasihan dong publiknya ya tidak mendapatkan cerita utuh dari perspektif laki-laki dan perempuan. Dan jangan lupa ya, bagi teman-teman mungkin ada yang menganggap, oh ada tuh yang disebut all male panel, dan no all male panel itu adalah sebuah kampanye dan perjuangan. Iya, ada. Kalau teman-teman merasa, loh kok aku baru dengar, ya jangan merasa kecil hati. Memang belum banyak, belum bergaung dengan kencang gitu. Bahkan di Amerika dan di Eropa sendiri itu baru belakangan ini lagi kita lihat ada atensi dari media ya, tahun 2017 tuh lumayan, karena ada tokoh berpengaruh dari National Institute of Health di Amerika yang memboikot sebuah acara yang paling bergengsi di Amerika karena semua panel pembicara di satu panelnya itu laki-laki. Saya ditanya panelnya itu ada perempuan atau laki-laki semua. Kalau saya tahu dia laki-laki semua, saya boikot acara itu. So that kind of things yang kemudian menurut saya untuk konteks Makassar dan orang-orang yang bekerja di festival ini penting untuk menjadi sebuah platform mengenal isu-isu besar di luar diri mereka. Karena gini Han, jangan-jangan selama ini kita nggak merasa terganggu. Itu penting ya kan, untuk terus menggugat dan mempertanyakan. Karena kalau enggak, kita nggak merasa terganggu gitu. Kita biasa aja, merasa cukup senang. Perempuan merasa juga normal hadir gitu kok. ya, Mbak. Perempuan hadir kok di ruang-ruang diskusi kampus. Iya, tapi jadi penyambut tamu yang Jadi nulisin daftar moderator. hadir, gitu kan? Atau jadi MC paling jagonya tuh paling sering gitu kan? Yang gitu aja, dan kita anggap itu normal. Ketika ini saya bawa ke teman-teman kampus di Makassar misalnya ya, karena sering diskusi juga, mereka terus terang banyak yang kemudian bilang, udahlah Mbak Lili aja deh jadi polisinya. Jadi kalau ada yang lihat poster-poster all male panel, ya udah Mbak Lili aja yang marah. Saya bilang nggak gitu dong cara berjuangnya. Sebenarnya ini adalah bagaimana kita bisa bersinergi untuk membuat sebuah standar baru ya dalam pelaksanaan produksi dan penyebaran wacana dan ilmu pengetahuan ya untuk publik gitu. Karena kalau enggak, kasihan publiknya loh. Dan juga begini, kasihan juga nih perempuan-perempuan yang kalau untuk, sorry ya ini yang lebih dari 1 menit, tapi ini penting. Kita sebagai alumni Australia nih melihat ya, bahwa katakanlah kita udah lama banget ngelihat pengumuman penerimaan beasiswa Australia itu tuh kan gender equality-nya udah nyata banget kan sebagai salah satu prinsip penerimaan penerima beasiswa, seleksi penerima beasiswa pemerintah Australia. Kalau ada 350 beasiswa setiap tahun, mereka harus melaporkan ke pengelolanya bahwa kita mencari 50 perempuan, 50 laki-laki. Selalu kan, bertahun-tahun. Bayangkan kalau ada sekitar 115 perempuan yang berangkat ke Australia setiap tahunnya untuk S2, S3, pulang ke Indonesia. Itu kan menjadi, kalau dari data aja kelihatan bahwa kita tuh punya perempuan di berbagai bidang yang mendapat pendidikan yang bagus S2, S3. Tapi ketika kita melihat acara-acara yang digelar orang, di mana mereka? Kemana mereka? Gitu. Oke.
Iya Kak gitu. Lili, ini Saya yang perlu tutup dengan kita pertanyaan itu Iya, gitu. betul. Makasih. Ini yang perlu kita pikirkan bersama-sama ya. Nanti akan kembali lagi Kak Lili ke diskusi itu karena teman-teman pasti akan ada komentar, ada pertanyaan juga. Terus nanti kita coba dengarkan dari kacamatanya laki-laki, Mas Sophia Rizal. Yang sekarang ini Mas Rizal ini sedang mengambil doktoral studies-nya di Gajah Mada ya Mas ya? Iya, betul. Ya, ya silakan Mas Rizal, waktunya 7 menit, tapi kalau lebih dikit nggak apa-apa deh, biar adil. Tadi saya kasih spare. Iya, oke. Terima Oke, kasih. thank you Mbak. Thank you Mbak Hani, Mbak Kanti yang sudah berinisiatif mengajak saya untuk ngopi bareng ini ya. Jadi buat saya sih sebuah kebanggaan tersendiri ya, karena bisa hadir di tengah-tengah PhD Mama itu kan sesuatu ya. Jadi bagi teman-teman yang juga ikut acara ini, PhD Mama itu bukan emak-emak yang suka pesen pizza delivery ya. Tapi benar-benar mama-mama yang tangguh ya, yang ya kebanyakan justru di luar Indonesia, termasuk yang di Indonesia juga yang sedang berjuang menyelesaikan tesis PhD-nya. Ya, sekali lagi kebanggaan buat saya, dan saya senang banget dengan diskusi topiknya ya, dengan topik diskusinya, karena memang saya nggak bisa mengklaim bahwa saya seorang feminis ya, karena saya juga tidak mengikuti pergerakan tertentu dan tidak terlalu masif, tapi saya punya concern lah, saya punya concern di masalah feminisme, terutama di Indonesia ya, terutama di Indonesia yang kebetulan juga istri pun juga tesis PhD-nya juga tentang gender, dan kita juga sering ngobrol tentang hal ini, sehingga ketertarikan saya pun selalu tinggi ya tentang hal itu. Dan lagi mungkin ada pengalaman dari sisi saya juga sih tentang gender equality. Jadi mungkin juga concern saya juga dilatar belakangi dengan masa kecil saya yang melihat ibu saya sendiri seperti ya bisa dikatakan victim dari gender inequality. Cuma kemudian saya sadarnya setelah saya dewasa gitu. Itu juga satu yang mungkin membuat saya concern. Kemudian yang kedua, saya juga ingin berbagi pengalaman seperti Mbak Lili tadi, bahwa saya saat ini juga sebagai redaktur eksekutif di birokratmenulis.org ya. Jadi sebuah komunitas birokrat yang inginnya kami sebagai pegiat birokratmenulis.org ini pinginnya sih para birokrat itu tulislah apa yang menjadi kegelisahan, keresahan, ide-ide, gagasan. Nah, di situ saya pernah menerima satu tulisan itu yang isinya menyoroti tentang emak-emak, yang memang dia nyebutnya emak-emak, dan emak-emak di situ diartikan peyoratif oleh si penulis ya, dan sangat banyol lah isinya itu banyak bercanda, dan saya membaca sekali langsung kok gini ya tulisannya. Jadi posisi emak-emak itu seolah jadi bahan olokan di situ, walaupun dari kalau dilihat sisinya secara utuh, dia itu justru ingin menunjukkan bahwa emak-emak itu tidak jelek-jelek amat gitu. Tapi secara tulisannya, Mas? Kenapa? Tentang apa isi tulisannya? Apa jadi penasaran? Nantilah saya bagi ke Mbak Kanti. Cuma inilah pengalaman bahwa saya pernah terima tulisan seperti itu, lalu saya minta teman-teman redaktur yang lain untuk kembalikan bukan untuk diperbaiki, tapi kembalikan bagaimana, ini yang nulis laki-laki ya, bagaimana pendapat dia tentang gender equality. Dia nggak bisa jawab, si penulis ini nggak bisa jawab. Cuma dia defense-nya adalah, loh saya ini justru ingin mengembalikan posisi emak-emak itu di mata masyarakat tidak jelek-jelek amat. Tapi cara penarasikannya itu justru memojokkan. Jadi kayak semacam misalnya dia waktu itu bercerita tentang emak-emak yang sen kiri tapi belok kanan. Itu di tulisan itu tuh diartikan bahwa maksud emak-emak belok kiri, sen kiri belok kanan itu adalah ini loh gitu. Jadi kayak seolah-olah mau membela
tapi justru semakin memojokkan gitu. Saya cukup kaget ya, kok ada tulisan kayak gini. Langsung saya tolak dan saya kembalikan, plus minta apa maksudmu menulis begini. Dan plus saya minta tanggapan dia tentang gender equality. Tapi dia nggak bisa jawab. Jadi akhirnya diurungkanlah tulisan itu untuk naik. Walaupun sebenarnya kalaupun dinaikkan, harapannya nanti ada yang membalas gitu. Tapi saya kira janganlah tulisan kayak gini jangan dinaikkan, ditayangkan. Itu berbagi pengalaman ya. Kemudian kalau masalah all male panel ini ya karena saya di sektor publik ya, Mbak Lili, Mbak Hani, Mbak Kanti, di sektor publik pun juga saya lihat banyak sekali, terutama pada saat masa pandemi ini, banyak acara-acara webinar dan sejenisnya yang memang manels ya, all male panels di kementerian, di lembaga. Kalau di kantor saya sendiri nggak terlalu kelihatan. Tapi yang saya lihat di kementerian-kementerian lain dan di Pemda-Pemda atau di lintas Pemda itu banyak yang masih all male panel. Nah, yang saya bagi bukan di kantor mana saja, tapi bagaimana pendapat teman-teman saya. Gitu. Jadi pendapat teman-teman saya waktu saya menanyakan, saya sempat beberapa kali memang iseng menanyakan ya, kenapa sih panitia memilih atau menunjuk narasumbernya laki-laki semua, termasuk moderator gitu ya. Itu jawabannya memang banyak, cuma mengerucut pada dua macam hal. Jadi yang pertama, selalu teman-teman itu bilang, loh itu kan tidak sengaja. Saya nggak sengaja kok memilih semuanya laki-laki. Atau ada juga yang bilang, oh kita nggak punya maksud, kita nggak bermaksud untuk itu ya. Jadi tidak bermaksud untuk semuanya memang laki atau tidak bermaksud untuk menyingkirkan perempuan gitu. Selalu jawabannya adalah seperti itu. Nah di situ saya berpikir bahwa loh ini justru menunjukkan ketidakbermaksudan dan ketidaksengajaannya itu justru menunjukkan bahwa memang tidak ada kepedulian selama ini. Jadi memang tidak ada kepedulian dari panitia untuk sengaja memilih ada perempuan yang hadir sebagai narasumber. Jadi alasan mereka tidak disengaja dan tidak bermaksud itu justru menunjukkan bahwa mereka memang tidak punya kepedulian dalam hal gender equality ya. Kemudian yang kedua, saya juga pernah mendengar bahkan ini perempuan yang mengatakan kepada saya, kenapa sih webinar yang pesertanya narasumbernya laki-laki semua mesti dipermasalahkan. Toh kami perempuan nggak punya rasa seiri segitunya deh. Kami nggak iri kok gitu. Itu pernyataan dari seorang perempuan. Kami itu nggak iri sebagai perempuan karena nggak diikutkan. Kenapa sih seperti itu harus dipersoalkan atau dipertanyakan? Nah justru di sini rasa sedihnya ya. Saya merasa di sinilah sedihnya bahwa perempuan pun merasa bahwa sesuatu yang all male panel itu sesuatu yang normal, yang sangat normal dan menunjukkan bahwa kultur patriarki kita itu masih sedemikian dahsyatnya gitu ya. Sampai-sampai perempuan-perempuan itu tidak sadar bahwa ini jadi permasalahannya adalah iri atau tidaknya. Jadi isunya jadi iri atau tidak. Padahal kan kita berjuang dengan anti all male panel itu bukan masalah iri atau tidak kan, tapi yang tadi sudah dijelaskan Mbak Lili bahwa bagaimana posisinya, bagaimana perannya. Nah, itu dia. Jadi seolah-olah kita itu masyarakat kita terutama ya belum aware adanya dominasi laki-laki. Kita itu nggak aware, bahkan dominasi laki-laki itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan normal. Itu sedihnya saya di situ ya. Nah, lalu kenapa itu dipermasalahkan? Jadi kalau menurut saya mungkin saya menambahkan apa yang dijelaskan Mbak Lili tadi bahwa menunjukkan bahwa gender equality masih sesuatu yang asing buat masyarakat kita, termasuk buat perempuan sendiri. Di sektor publik pun itu sebenarnya sudah mulai diatur ya dengan Perpres, dengan beberapa surat keputusan kepala masing-masing lembaga atau menteri yang di organisasi harus ada sekian persen perempuan. Tapi menurut saya baru sebatas itu, baru sebatas keterwakilan dari porsi berapa orang yang duduk sebagai apa. Itu beberapa memang sudah dipenuhi, seperti memang mungkin di DPR, sepertiga atau berapa dari jumlah seluruh DPR itu adalah perempuan. Memang sudah dipenuhi, tapi kan tidak berhenti sampai di situ ya. Jadi
tidak berhenti sampai kemudian berapa jumlah. Jadi tidak berhenti pada jumlah dan tidak berhenti pada posisi, tapi bagaimana permasalahan-permasalahan di sektor publik itu dilihat dari perspektif perempuan. Itu yang sangat-sangat kurang ya. Meskipun di DPR itu sudah ada beberapa perempuan yang punya posisi bagus, tapi masih saja undang-undang yang muncul itu pun masih tidak itu, kalau istilah Mbak Lili tadi, half of story ya. Undang-undangnya itu masih separuh dari cerita. Ya kita lihat aja undang-undang PKS yang sampai saat ini belum rancangan undang-undang PKS yang sampai saat ini belum diundangkan. Kemudian undang-undang yang sudah jadi undang-undang tentang ketahanan keluarga. Itu pun saya lihat masih half of story. Jadi sisi pandangnya, kemudian bagaimana diputuskan persoalan, itu masih dominasi laki-laki. Nah disitulah menurut saya masalahnya. Jadi bukan hanya masalah jumlah, tapi juga bagaimana sebuah persoalan itu bisa dilihat dan diputuskan dengan perspektif yang imbang antara laki-laki dan perempuan. Itu menurut saya masalah. Juga termasuk pada saat COVID ini, Mbak. Pada saat COVID ini sebenarnya sudah banyak yang protes ya. Saya lihat di beberapa Pemda, Satgas COVID itu kenapa Dinas Pemberdayaan Perempuan tidak dilibatkan. Kemudian di Satgas Pusat pun yang dilibatkan hanya Menteri Keuangan waktu itu Sri Mulyani. Yang lainnya kok tidak gitu ya. Nah itu juga permasalahan tersendiri. Sehingga implikasinya banyak. Kemudian bahwa pada saat COVID, karena health of story tadi ya, jadi pada saat COVID yang terpojokkan siapa? Para bunda-bunda di rumah ya. Para ibu-ibu di rumah itu menjadi double gardan urusannya banyak sekali. Karena begitu WFH, begitu sekolah di rumah, itu beban ibu itu jadi sangat berat. Itu juga mungkin salah satu implikasi kenapa Satgasnya tidak ada perempuan. Bahkan ya di berita-berita pun kalau kita lihat media juga punya andil nih dalam gender inequality. Saya lihat beberapa, mau Detik, mau CNBC, itu berita-beritanya pasti tentang pendidikan nih misalnya. Tentang pendidikan ini saya pernah capture di CNBC, bunyinya begini. Ya, jadi pengumuman-pengumuman di berita-berita media tentang pendidikan itu selalu yang disebut adalah bunda. Jadi misalnya di CNBC nih, judulnya Bunda sekolah dibuka lagi masih lama kok. Jadi seolah-olah urusan sekolah anak di rumah itu urusannya bunda. Kemudian ada lagi nih CNBC, Bunda, ini kata Menteri Nadiem tentang jadwal masuk sekolah. Jadi urusan-urusan begitu dibebankan ke bunda semua. Sementara bunda yang nggak juga terpanggil jadinya ya. Iya, pandang nggak. Stereotyping banget ya. Itu dia. Iya. Jadi kalian ngingetin nih Mas Rizal 1 menit lagi ya. Oke. Iya. Sorry, kita lanjut di diskusi nanti. Oke, iya. Jadi contohnya memang banyak ya implikasi-implikasi, termasuk keterwakilan atau kehadiran Dr. Reza di juru bicara COVID yang di TV itu, ya bolehlah kalau memang mempartisipasikan perempuan dalam pengumuman COVID. Cuman kemudian hanya sebagai ini ya, hiasan ya, masyarakat menerimanya bahwa Dr. Reza itu hanya sebagai hiasan. Jadi lalu bukan diseksualisasi juga ya komentar-komentar. Jadi yang dilihat bukan substansi yang dikatakan Dr. Reza-nya, tapi justru teman-teman saya bahkan di grup WA itu komentarnya ya, wah saya sekarang rajin nonton pengumuman COVID tiap hari karena ada Dr. Reza. Jadi perempuan masih difungsikan seperti itu. Apa substansi yang dikatakan Dr. Reza nggak terlalu dipedulikan. Ya itu pengalaman dan pengamatan lah ya, pengamatan saya selama ini. Jadi kenapa kita perlu menolak all male panel itu bukan semata-mata all male panelnya, tapi justru ideologi yang ada di balik itu. Saya kira begitu Mbak Hani, thank you. Terima kasih Mas Rizal. Maaf nih saya ingetin lagi waktunya tadi. Sebetulnya saya jadi moderator itu kelemahannya begitu karena saya selalu tertarik dengan apa yang dikatakan oleh pembicara. Jadi saya tuh nggak mau nge-cut sebenarnya gitu. Tadi juga Kak Lili, saya juga nggak mau nge-cut sebenarnya, tapi ya
karena waktu terbatas begitu ya. Nah, Iya, kan sekarang masih ada kita diskusinya nanti. kita dengarkan pendapat dari Mbak Titin. Mbak Titin ini seorang dokter, jadi kita juga ingin ada keterwakilan pendapat dari orang yang bukan social scientist ya, yang dari hard science, apa tuh istilahnya ya, hard science, saya biasanya memanggilnya seperti itu, yang biasanya mengutamakan objektivitas begitu ya. Bagaimana menurut pendapat Dr. Titin tentang All Male Panel ini sudah terekam di dalam rekaman yang akan di play sama Mbak Kanti ya, Mbak? Ya. Ya, aku share ya. Bentar. Ya. Kelihatan nggak layarku? YouTube Kelihatan YouTube-nya Mbak. Kebuka, tapi harus di full screen. Oke, bentar. Ini udah full screen? Ya, udah. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sejawat sekalian. Nama saya Ardi Vindiartini. Saya dokter. Saya lulus dari FKUI. Dan kebetulan saat ini saya lebih banyak berkonsentrasi di bidang akademik, terutama untuk pengembangan pendidikan dan profesi kesehatan. Latar belakang pendidikan yang mendukung ini adalah PhD yang memang diselesaikan khusus untuk di bidang ini. Jadi saat ini saya tidak terlalu banyak berkecimpung di dunia praktis klinis, tapi memang lebih banyak berkecimpung di bidang pengembangan pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan. Tentunya masih tetap berkolaborasi dengan banyak pihak, dengan banyak teman-teman klinisi di dalam pengembangan pendidikan. Jadi ada penelitian beberapa waktu yang lalu yang memang diadakan di segmen kita, yang menunjukkan bahwa pemilihan apakah saya mau bertugas di mana sebagai seorang lulusan dokter, itu sangat tergantung kepada beberapa hal. Yang pertama adalah ikatan keluarga. Apakah keluarganya itu dekatnya ada di daerah mana, itu ternyata sangat mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Jadi kalau kesempatan melanjutkan pendidikan, kalau sebelum masa pandemi ini kan sebenarnya banyak sekali conference yang diadakan, kita harus datang suatu tempat dan seterusnya. Masalah akses ini menjadi hal yang sangat penting. Untuk saat ini mungkin menjadi kesempatan kita untuk memikirkan dimanapun sejauh kita berada, ya kita sebenarnya bisa memberikan akses banyak-banyaknya untuk pengembangan karir dan seterusnya. Lalu yang juga menarik adalah dengan kultur kolektif seperti kita, ternyata pertimbangan kita bertugas di mana itu juga kalau semana-mana, baik laki-laki ataupun perempuan, tetapi begitu sudah selesai setelah 5 tahun, kembali lagi pertimbangannya keluarga, anak-anak, dan seterusnya. Jadi, menurut saya ini memang dirinya lebih luas dari pertimbangan representasi gender itu sendiri. Dan memang kalau misalnya dikaitkan dengan konteks kemarin ada sesi seminar Nyeri Haid yang membicarakan semuanya dokter laki-laki, sebetulnya kalau dari sudut pandang expertise atau keterampilan atau kompeten gitu ya. Jadi dokter laki-laki yang sudah mengenai nyeri haid dengan bidang spesialisasi tertentu, itu sebenarnya bisa membicarakan atau mendiskusikan tentang nyeri haid tersebut. Namun memang kalau misalnya itu dari sudut pandang expertise. Namun memang kalau dari sudut pandang apakah bisa lebih relate dengan target audience-nya, karena memang yang misalnya kalau dokter laki-laki kan pasti tidak mengalami gitu ya, tidak pernah mengalami nyeri haid. Masalah relation-nya ini kemudian yang mungkin bisa dibangun. Kembali lagi menurut saya tergantung kepada seminar ini. Seminar yang bersangkutan itu sebetulnya sasarannya kemana. Mungkin kalau misalnya ada dokter perempuan di situ mungkin akan lebih membantu engagement atau keterikatan dengan target peserta. Tapi dari sudut pandang menjelaskan mengapa nyeri haid itu terjadi, kemudian bagaimana menghindarinya, terus apakah antara satu orang dan orang yang lain akan sama mengalami atau tidak, terus apakah mungkin ada sesuatu yang perlu diantisipasi kalau misalnya sering mengalami nyeri haid, itu sebetulnya baik dokter laki-laki atau dokter perempuan semuanya kompeten dengan bidang tertentu, terutama kalau bidang spesialisasi tertentu, itu semuanya kompeten gitu untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi menurut saya tergantung kepada pesannya.
Kalau misalnya akan lebih baik memang kalau misalnya ada representasi dokter perempuan di situ sehingga bisa, tapi kembali lagi ya, dokter perempuannya pernah mengalami nyeri haid juga atau tidak, karena nyeri haid itu juga sangat individual, tidak semua orang mengalami dan polanya berbeda. Namun prinsipnya kalau seseorang bisa, itu sebetulnya kita tentunya berharap peserta atau siapapun itu bisa lebih engage dan akhirnya nanti bisa lebih menerima informasi yang disampaikan. Mungkin pandangan saya seperti itu, Kanti. Jadi saya tidak mungkin pembahasannya jadinya kembali lagi saat kita membahas satu aspek, misalnya dalam hal ini gender, ternyata ada aspek-aspek yang lain karena itu juga tidak terjadi dalam seperti yang kalau misalnya saat kita menceritakan tentang pengalaman pasien gitu ya, cancer dengan nyeri kronis misalnya. Nah itu akan bagaimana nyeri kronis itu terjadi, kemudian bagaimana yang dialami oleh pasien itu bisa seperti apa, long term sebenarnya perawatannya bagaimana, apa yang bisa dilakukan. Gender dalam hal ini, tapi lebih kepada representasi pengalamannya. Yang mungkin tentunya kalau dalam konteks yang tadi seminar nyeri haid misalnya, representasi pengalaman yang kemudian bisa kemudian menjadi bagian dari harapannya kalau kita mengalami sesuatu sendiri, terus kita bisa share karena memang kita mengalami itu kan memang jadi kita lebih engage ya dibandingkan kita hanya mendapatkan informasi tentang teori dan seterusnya. Jadi itu menurut saya substansi yang dipertimbangkan itu. Jadi secara umum kalau saya misalnya ditanya catatannya apa, catatannya adalah pada saat kita menyampaikan suatu informasi atau mendiskusikan sesuatu dalam panel, misalnya kembali lagi kita berpikir target audiens kita siapa sih sebenarnya, kira-kira representasi gender ini jadi sesuatu sangat penting kita pertimbangkan atau tidak gitu. Jadi menurut saya setuju kalau misalnya itu menjadi salah satu pertimbangan yang perlu kita pikirkan atau kita antisipasi saat kita mempersiapkan sesi yang seperti ini gitu, yang misalnya very gender spesifik misalnya, kita juga kebaiknya sih ada representasi dari pengalamannya sehingga bisa lebih relate kepada target audiensnya. Mungkin begitu kan, Ti? Oke, terima kasih banyak Mbak Titin. Oke, makasih banyak Mbak Titin melalui Mbak Kanti. Makasih Mbak Kanti yang sudah memutarkan rekaman dan mewawancarai singkat Mbak Titin. Kita sudah mendengarkan paparan dari Kak Lili, dari Mas Rizal dan juga Mbak Titin. Kalau tadi Kak Lili menyoroti bahwa kalau kita cuman kayak single sex panel, kayak all male panel, yang kita dengar itu cuman half of the story gitu ya. Dan Mas Rizal juga menyoroti bahwa dengan kita menormalisasi all male panel ini menunjukkan bahwa kita tidak punya kepedulian terhadap gender equality itu sendiri gitu. Awareness bahwa dominasi laki-laki di masyarakat kita itu ada, itu sangat kecil gitu ya awareness-nya. Lalu tadi Mbak Titin mengatakan bahwa sebetulnya yang diperlukan itu adalah keterwakilan pengalaman, bukan semata gender atau jenis kelaminnya saja gitu ya. Nah, saya juga pernah mendengar orang yang berpendapat bahwa sebenarnya nggak masalah lah all male panel gitu, karena kita juga nggak mau terjebak ke dalam gender essentialism gitu ya, ketika kita mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu pasti berbeda gitu. Nah, yuk kita kupas nih gimana menurut teman-teman sekalian setelah mendengarkan pemaparan dari Kak Lili, dari Mas Rizal dan Mbak Titin tadi, apakah ada komentar atau mau curhat atau masih bingung kenapa sih kok perlu dipikirin gitu, kenapa sampai PhD Mama Indonesia ini nggak ada kerjaan gitu bikin webinar all male panel ya, sampai ngundang Kak Lili jauh-jauh dari Melbourne gitu ya, Mas Rizal dari Gajah Mada, dari Jogja gitu ya, jauh-jauh sampai ngerekamin videonya Mbak Titin juga gitu. Apakah tadi pemaparan dari
para pemantik diskusi itu sudah jelas atau nggak jelas atau gimana gitu. Silahkan kalau ada yang mau berkomentar. Kita kasih pancingan kali ya, pancingan bahwa yang komentar dapat buku. Nanti dikirim sama Mbak Kanti langsung ada di rumahnya nanti. Maksudnya dikirim ke rumah bukunya. Silahkan yang mau bertanya atau berkomentar atau curhat Kasih apapun pendapat. lah. Ini kan diskusi Pendapat boleh, santai ya? ya. Namanya juga ngobrol. Dan atau kasih pendapat. Ini judulnya juga bukan webinar sebenarnya. Ngopi ngobrol bareng. ya. Ngopi. Nah, ngopi bareng sebenarnya. Nah, Hani, Oke, itu ada Mbak ngopi Sofia. bareng. Ada Mbak Sofia. Iya, silahkan. Mbak Sofia langsung aja dibuka mic-nya. Oke, Soalnya saya belum lihat di chat room-nya. Silahkan Mbak. Ya, mohon maaf nih nggak nyalain video soalnya disambi masak sampai telat masuknya tadi Mbak Ya Kan. nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Kapan? Semangat sambil masak nih, luar biasa. Soalnya masak itu tugasnya perempuan Mbak, bukan laki-laki kalau di rumah saya. Kalau di rumah saya tugas semua orang, anak saya aja sampai masak sendiri. Nah, itu masih PR. Iya. Pengen menjadi seperti keluarganya Mbak Kanti dan juga mbak-mbak yang lain itu masih panjang jalurnya. Cuman nih saya mau ikutan curcol aja lah ya. Jadi Mbak Kanti itu dan Mas Rizal mungkin mengenal saya sebagai host atau moderator ya, karena sering banget gitu. Nah, saya perhatiin memang setelah Mbak Kanti ngomong sih, ini kok cowok semua ya gitu. Oh iya ya, bener ya. Selama ini ternyata kalau ada acara-acara gitu memang mostly cowok gitu. Karena kalau cewek itu perjuangannya itu beda. Kita tuh harus yang menonjol banget, ahli banget, baru akan kita diundang. Aku juga baru nyadarnya belakangan sih Mbak gitu. Atau paling banter kayak aku nih, ya umur masih 34, masih pendidikan juga masih S2, belum PhD lah. Jadi kayak orang tuh paling banter jadiin aku tuh host gitu kayak. Kadang tuh aku mikir apa emang belum pantas ya kayak gitu-gitu. Tapi bukan berarti aku pengen ngomong gitu juga enggak sih. Cuma cerita dari Mbak Kanti itu jadi kayak aku jadi mikir, oh iya ya, jadi emang happens ya, all male panel itu bener ya. Nah, berhubung aku tadi agak telat datangnya, jadi masih agak penasaran sebenarnya gitu. Sesignifikan apa sebenarnya kalau misalnya kita meluruskan dalam tanda kutip all male panel yang terjadi di lingkungan kita ini gitu Mbak. Sih karena gimana ya, kayak menurut aku tuh udah susah banget gitu merubah mindset bahwa dominasi laki-laki itu memang harus lebih tinggi gitu. Itu mohon pencerahan. Oke, terima kasih Mbak Sofia. Ini kita tampung dulu ya biar nanti mungkin jawabannya bisa dielaborasi atau bagaimana. Makasih pertanyaannya Mbak Sofia. Ini ada Mbak Nur Ismah ini di chat room. Silakan Mbak Nur Ismah dibuka aja mic-nya biar kita lebih interaktif juga. Disampaikan langsung. Oke, terima kasih. Halo Mbak, silakan Mbak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ini aja sih, langsung aja ya, ingin ini sih meminta tahu pendapat dari panelis. Karena selama ini kalau misalnya ada poster yang all male panel gitu, nanti yang komentar itu juga di sana banyak poster-poster yang di mana pembicaranya itu perempuan semua gitu. Terus apa bedanya gitu. Nah, saya ingin tanya pendapat para panelis, kira-kira argumen apa gitu yang bisa kita pakai untuk menjawab ya kritik atas all female panels gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Mungkin bisa dimulai dijawab mungkin ya atau dikomentari oleh Kak Lili atau Mas Rizal nih. Siapa dulu nih? Kak Lili dulu. Ya, silahkan Kak. Terima kasih ya Mbak Sofia dan Mbak Nur Ismah. Salam kenal. Ini saya jawab berdasarkan pengalaman ya dan juga amatan. Jadi panels ini ya, jadi all male panels ini tuh sempat
dibicarakan beberapa bulan lalu ketika webinar ini musim webinar ini mulai merebak ya selama pandemi. Dan ada seorang teman yang bekerja di LSM Belanda berbasis di Jakarta, mungkin ada yang kenal namanya Mbak Tunggal Prawestri, dia juga feminis dan dia aktif banget di gerakan perempuan. Dia tuh sekarang membuat list atau daftar terbuka yang kita bisa self-report. Jadi teman-teman perempuan yang memiliki berbagai expertise atau keahlian untuk memasukkan namanya di situ. Karena kenapa Mbak Tunggal melakukan ini? Karena dia juga yakin dengan pengaruh yang dia punya, dia bisa meretas dominasi laki-laki dan cara pandang yang selama ini strategi yang paling bisa dilakukan sekarang adalah melihat kembali ke diri kita atau ke lembaga tempat kita terafiliasi ya, atau tempat kerja kita barangkali atau komunitas kita, apakah kita punya sebuah pengaruh gitu dalam skala tertentu untuk meretas ini gitu. Ini yang saya lakukan dengan festival saya, karena saya yang bikin festival ini, saya yang menetapkan values-nya bersama teman-teman ya. Jadi otomatis bayangkan kalau misalnya saya seorang bupati atau misalnya saya seorang presiden dengan pengaruh yang jauh lebih luas gitu ya. Apapun yang saya titahkan misalnya bisa berdampak pada semua orang di seluruh negeri gitu. Ini yang terjadi di New Zealand sebenarnya dengan Jacinda. Jadi dia tuh yakin banget bahwa setiap kali ada persoalan negara yang besar, pengalaman seorang ibu itu penting didengar. Karena apapun keputusan negara yang akan diambil, pengalaman ibu itu harus menjadi faktor penentu ketika keputusan itu diambil. Misalnya nih ya, work from home, study from home. Dengan pandangan yang sebagian orang tuh masih sangat patriarkis bahwa urusan mengajar anak itu sebenarnya urusannya ibu saja. Karena kalau work from home, meskipun Hani dan tapi begitu kita semua ada dalam kondisi work from home, study from home, ibunya yang misalnya yang ibunya ini dia bilang, iyalah kalau study from home lah, iya urusan istri saya lah, masa saya katanya. Gitu kan. Nah, ini kan dianggap sebagai pandangan yang benar. Ini kalau kita buka komputer, itu default-nya. Gitu. Nah, yang kita mau gugat ini kan default sistem ini gitu kan. Nah, cara ngegugatnya gimana? Ya strategi meretas status quo ini tuh bisa kita lakukan dengan mengukur pengaruh dan wewenang yang kita punya gitu. Kalau saya karena punya wewenang bikin acara, saya terapkan ini gitu dan tidak ada hambatan karena ya yang punya kuasa ya saya gitu. Tapi kalau kita bicara di tingkat kota atau misalnya di tingkat negara atau di tingkat kampus atau di tingkat fakultas atau di tingkat jurusan, itu gimana? Apa kita mau nunggu orang nomor 1 di organisasi itu untuk berubah? Terus dia berubahnya gimana? Nah, kalau bicara theory of change, kita tuh nggak mungkin mengharapkan seseorang berubah kalau dia tidak memulai dengan menyadari ada satu yang salah, kan? Nah, kalau untuk sampai pada tahap menyadari ada satu yang salah atau yang selama ini sudah berjalan begitu lama dan ternyata ini udah nggak sesuai dengan semangat zaman deh gitu. Itu untuk sampai di situ tuh dia harus ada akses penciptaan ruang untuk mendiskusikannya gitu. Nah, teman-teman ada nggak punya akses itu untuk membawa isu ini ke kejajaran bisa nggak? Berani nggak? Ada resikonya? Ya iyalah, ada resikonya dong gitu. Misalnya saya nggak terafiliasi secara resmi di lembaga pendidikan manapun di Indonesia, tapi karena saya selalu cerewet soal menals ini,
mungkin mereka bilang, ya ampun Lili lagi galak banget nih orang. Tidak mencari, dan memang jawabannya sama dengan yang Mas Rizal bilang tadi. Pertama, dia tidak punya maksud dan tidak merasa bahwa itu hal yang salah gitu. Tapi ketika kita membuka ruang diskusi mengapa ini menjadi isu dan memberikan contoh ya. Kalau mau cari contoh tuh banyak. Dan biasanya lembaga-lembaga yang punya semangat dan visi yang sama cepat gitu. Oh ya, kita ikut. Jadi harus ada yang memulai, kemudian dia menjadi gerbong yang menarik gerbong lainnya gitu. Ya dia harus jadi agen perubahan dong ya untuk isu ini gitu. Nah, dampaknya apa? Ini cerita dampak ya. Ini saya mau bicara, ini sangat real. Waktu Aceh terkena tsunami dan gempa bumi ya, Desember 2004 ya, Desember 2004. Dibuatlah sebuah rapat mendadak di Jakarta untuk mengurus bantuan pertama yang harus bisa sampai ke Aceh. Itu tidak melibatkan satu perempuan sama sekali. Nggak ada yang ikut di rapat itu. Waktu itu kan juga karena liburan akhir tahun kan ya, sehari setelah Natal. Jadi banyak yang udah cuti dan segala macam. Itu laki-laki semua. Bantuan pertama yang sampai ke Aceh itu tidak memasukkan pembalut wanita dan kebutuhan ibu melahirkan. Karena nggak ada bapak-bapak ini tuh nggak mikir waktu di rapat itu gitu. Apa sih yang dimaksud sebagai essential needs in emergency condition? Nggak ada, karena nggak ada yang membagikan pengalaman perempuan seperti kata Mbak Titin tadi di video pendeknya itu gitu kan. Bayangin aja kalau ada Kanti di rapat itu, dia kan pasti langsung cepat angkat tangan, jangan dong, itu ada ibu melahirkan, ibu hamil, ibu menyusui, nenek-nenek jompo, iya nggak? Itu breakdown soal korban langsung membuat kita mendapatkan cerita yang utuh tentang kondisi orang yang mau dibantu gitu. Sama kan dengan kalau kita udah bayar mahal nih webinar gitu. Bukan cuma karena pengen dapat sertifikatnya ya supaya kita sertifikasi dosen lancar gitu, bukan, tapi pengen dapat ilmunya. Sayang banget loh ilmunya kalau ceritanya cuma it's a half of the story gitu. Untuk kita ubah ya, meskipun jalannya panjang. Karena ada masalah kultural di Indonesia itu, perempuan yang baik adalah perempuan tapi kalau kamu diem, tidak melawan sistem, tidak selalu menggugat status quo, tidak mencoba baik gitu. Ya kan? Ya. Karena secara kultural itulah kita dimasukkan dalam definisi perempuan yang baik itu gitu. Perempuan kritis tuh bukan perempuan yang baik bagi sistem kita. Akuin aja gitu, dia akan menjadi seseorang yang akan dipandang agak berbeda gitu. Ini kenapa sih perempuan banyak amat pertanyaannya, dikit-dikit protes. Emang apa yang dia mau capek? Jangan-jangan dia mau jadi pembicara utama. Gitu kan? Selalu kayak gitu. Nah, ini semua membutuhkan yang saya bilang di awal tadi, ini harus sinergi. Karena realitanya, kenyataan di lapangan itu tidak mudah memang. Misalnya ketika saya berani bicara kayak gini sejak 3 bulan terakhir, apalagi praktisnya tuh sejak Maret 2020 ini, orang tuh semua merasa bahwa udah ada Lili yang maju pasang badan. Jadi kalau mau protes, semua poster yang all male panel ini cuma dikirim ke saya dan dia bilang, Mbak Lili aja deh yang protes, kan Mbak Lili yang pasang badan. Gue mau aman hidup gue.
Nah, ini masalah kita di Indonesia. Kita selalu pengen menjadi penikmat perubahan, tapi kita nggak mau kotor tangannya dan capek kaki tangannya untuk menjadi bagian dari orang yang mengupayakan perubahan, gitu. Dan banyak sekali sektor. All female panel gimana? Tapi tadi ada pertanyaan dari Mbak Nur Isma. Ya. Kalau all female panel, kakak copotin juga nggak posternya? Enggak. Kalau all female panel itu, ini selalu masalah cara pandangnya. Patriarki itu adalah default system di masyarakat kita, Mbak Nur Isma, gitu ya. Dan ini kalau bicara soal keterwakilan perempuan, ini nggak lepas dari kita nggak boleh pisahin soal gender dengan kelas, ya, dan ethnicity bahkan ya. Jadi race, gender, and class itu selalu satu paket gitu. Kita yang disebut sebagai kaum yang punya kemewahan, bisa sekolah, ke luar negeri pula, dapat dukungan, ada support system yang bagus. Kita mungkin nggak, apalagi kalau yang di teman-teman perempuan yang ada di bidang STEAM ya, STEM itu yang teknologi, sains murni, itu memang ruang diskusi seperti ini tuh tidak banyak bisa diakses barangkali ya. Tapi kalau kalian atau teman-teman lihat di semua cetak biru kebijakan pembangunan negara-negara dimanapun sekarang, itu semua mengacu pada gender equality. Dan all male panel itu adalah sebuah semacam, kalau di laboratorium itu dia tuh kayak contoh spesimen kecil aja gitu loh untuk membaca kesenjangan keterwakilan ini gitu. Kalau tidak bisa, itu bukan apple to apple menurut saya. Kalau bilang kan ada all female panel, Mbak, kenapa Mbak risau dengan all male panel gitu? Nggak gitu cara lihatnya. All female panel selama ini ya, tolong deh kita bisa melakukan observasi sama-sama. All female panel selama ini itu cenderung diciptakan betul-betul untuk melakukan atau melanggengkan praktek domestikasi perempuan. Ya kan? Pasti tema acara. Ya, tema acara yang all male panel ini misalnya tips-tips untuk menjaga kesuksesan, keseimbangan antara karir dan rumah tangga. Ya, parenting tuh, Kak, biasa. Parenting. Ya, atau parenting. Gimana sukses meraih beasiswa khusus untuk muslimah perempuan, misalnya, ya gitu-gitu. Atau tips untuk investasi untuk pendidikan anak, khusus ibu-ibu gitu. Jadi semuanya yang hadir pasti ibu-ibu. Ini kita bicara tentang hard issues ya. Hard issues ini maksudnya apakah di pembicaraan yang membahas tentang ekonomi, security, terorisme, multikulturalisme, ekonomi negara, respon masyarakat negara dan semua stakeholders menghadapi COVID-19, itu melibatkan perempuan nggak? Itu di situ bedanya. Jadi dan pasti dia nanya tuh kok nggak ada sih all male panel ini, temanya itu kan umum, yang mendengar laki perempuan. Tapi coba kita lihat all female panel itu tuh betul-betul acara perempuan. Iya kan biasanya gitu. Bahkan kadang acara perempuan juga kadang acara perempuan juga ininya panelnya laki-laki semua tuh, Kak. Nah, ya, tuh kan. Aku suka jengkel banget di bidang pendidikan anak usia dini. Nah, ketika pesertanya semua perempuan, bunda-bunda PAUD itu, dan narasumbernya itu laki-laki. Saya bilang, emang nggak ada ya ahli? Kan bidang PAUD ini bidang sering dikatakan bidang feminin. Kenapa cari narsum yang laki-laki semua gitu? Paling enggak kalau mau ada laki-laki ya ada juga perempuannya lah. Kan karena ahli PAUD perempuan juga banyak. Tapi ada anggapan bahwa kalau kita mau bicara kayak something rasional, itu man is the one gitu. Jadi ada anggapan yang seperti itu. Ini makanya
kita bikin diskusi ini, Mas Rizal alhamdulillah bersedia untuk sharing karena kita juga perlu pandangan. Nah, ini yang hadir kan perempuan semua kan ya, karena mungkin karena platform PhD Mama yang dipakai. Tapi kalaupun bukan platform PhD Mama, saya kira nggak banyak laki-laki juga yang tertarik mendengar ini. Dia pikir ini adalah sebuah acara di mana perempuan pengen bersiasat untuk meruntuhkan supremasi laki-laki gitu. Yang dianggap sebagai default tadi gitu loh. Ini adalah normanya. Kenapa kalian pengen menggugat norma yang udah diterima beratus-ratus tahun gitu? Nah, tadi kan sebelum saya diberikan oleh pertanyaan kan, nggak apa-apa. Saya mau bilang bahwa menuju pada keseimbangan atau kesetaraan. Kalau misalnya cara seleksi beasiswa Australia atau negara lain itu sudah betul-betul mengedepankan gender lens dan gender equality dalam seleksinya, harusnya kita itu dijadikan sebuah upaya yang konsisten gitu. Ya. Kan? Jangan hanya di soal seleksi beasiswa dong. Scholarnya juga dihargai dong dengan sama iya, gitu ya. Gitu. Dan sekarang pertanyaannya kemana? Apakah memang ada ahli perempuannya? Ada beberapa masalah di sini. Kita nggak nyari karena all male panel dianggap bukan satu hal yang salah gitu kan. Ini akan menarik kalau kita bisa diskusi sampai pakai theory of change misalnya ya Han. Misalnya gini. Dulu tahun 70-an sampai 80-an merokok di mana saja itu dianggap sesuatu yang pantas. Oke? Tapi hari ini kalau kamu merokok di mana aja, apalagi yang di bawah tanda ada dilarang merokok, diliatin orang nggak? Kenapa? Karena ada dorongan dari civil society yang didukung dengan bukti-bukti ilmiah yang kuat bahwa, look, kalau kamu merokok, perokok pasif itu kena akibat kesehatan yang sama atau lebih parah dari si perokok, gitu kan? Nggak bisa. Sekarang apa? Dari tahun 70-an, jadi sekitar 50 tahun lalu, kita butuh waktu 50 tahun nih. Dari situasi masyarakat yang bisa menerima orang merokok sembarang di mana saja, kakek-kakek kita tuh ngerokok loh di rumah, di mana aja, di ruang tamu, di ruang kan, di piring makan, ya nggak? Sekarang kita tuh nggak bisa terima itu sebagai kepantasan umum. Nah, sekarang kita ini lagi dalam perjalanan dan masih tahap sangat awal untuk menjadikan ini kepantasan yang diterima gitu. Bahwa yang disebut all male panel mungkin 20 tahun nanti ya Han atau nanti itu udah dianggap kok masih all panel. Kok masih all male panel sih? Udah nggak zaman kali. Kita nih di masa perjuangannya ya. Iya, ini masa perjuangannya Mbak, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ini masa perjuangannya gitu. Manfaatnya akan terasa karena akan menghasilkan kebijakan produksi dan distribusi dan penyebaran informasi dan pengetahuan yang memuat cerita utuh di mana pengalaman perempuan dianggap sama pentingnya dengan pengalaman laki-laki. Gitu. Nah ini kita juga perlu dengerin nih, Mas Rizal gimana nih pendapatnya nih Mas Rizal. Makasih ya Kak Lili, nanti kita. Terus setelah Mas Rizal nih Mbak yang mau nanggepin Mbak Luna, kok aku tiba-tiba Tiba-tiba blank. Mbak Luna kan? Mbak Lena ya? Abis ini Mbak Lena, abis Mas Rizal, terus Mbak Lena. Silakan Mas Rizal. Iya, oke. Ya menarik apa yang disampaikan Sofia tadi ya, sama juga Isma. Juga sebenarnya sudah dijelaskan cukup komprehensif sama Mbak Lili. Cuma saya menambahkan saja bahwa ya karena saya tahu siapa Sofia ya, saya juga jadi apa yang saya komentari juga mudah-mudahan lebih menohok lah buat Sofia. Jadi Sofia ini kan dia itu auditor, dia juga editor, dia juga spesialis moderator.
ya, yang kurang satu memang, provokator. Nah, ini tugas kita untuk membuat dia menjadi tambah satu. Ayo dong, Jadi naik kelas dong, provokator, Mbak Sofia. Nah, Mbak Lili udah bilang gitu ya. Jadi yang belum kita bikin dia jadi provokator, Mbak. Auditor, editor, moderator sudah ahli dia. Yang belum adalah provokator. Provokator, betul. Jadi gini, Provokator memang perubahan. jadi memang seperti kemarin saya tahu Sofia itu jadi moderator di salah satu bedah buku yang dia sendiri sebenarnya juga nulis di buku itu. Tapi bukan dia yang bicara. Tapi bukan dia yang bicara, dia sebagai moderator. Yang bicara, seingat saya ya, mungkin kalau saya salah dikoreksi Sofia, seingat saya yang bicara itu teman laki-laki semua yang nulis buku di situ. Padahal Sofia ini juga ikut nulis buku di situ, tapi dia yang punya dijadikan panitianya siapa? Oh, aku jadi Sofia juga udah. sebenarnya saya termasuk panitia. Dia juga termasuk panitia. Jadi moderator karena itu dia. laki tapi dia berhalangan, jadi saya kayak peran pengganti gitu loh pas menjelang hari H. Nah, Jadi, apalagi begitu. All male panel itu. Ya, memang perjuangannya hampir all male ini, panel. harus all out sih ini isu ini. Iya. Jadi dan di tempat lain juga begitu. Sofia selalu dijadikan moderator yang dianggap ahli MC juga iya, bahasa Inggris juga iya. Jadi memang dia sebagai seorang yang tepat untuk moderator tapi gitu ya. Nah, kenapa itu Sofia? Karena seperti yang kamu ceritakan tadi di depan bahwa ini ikut mendengarkan diskusi ini pun sambil masak. Jadi kenapa Sofia belum dijadikan narasumber? Karena panitia menganggap, oh Sofia itu masak terus di rumah. Jadi ekspertisnya kurang. Nah ini yang juga jadi masalah ya. Anggapan ekspertis yang kurang, kemudian anggapan masyarakat bahwa bunda-bunda tadi itu mengurus domestik di rumah, itu juga salah satu, menurut saya ya, menjadi salah satu sumber kenapa all male panel ini semakin menjamur. Karena dianggap ekspertis dari seorang female itu kurang. Dan dia sudah, mungkin malah alasan dari panitia, kasihan dia sudah capek masak di rumah. Sudah capek, nanti ngurus yang lain, segala macam domestik. Padahal tadi malam dia baru pulang dari kantor jam 9. Terus kemudian mengurus anaknya yang belum mengupload tugas tadi siang. Paginya dia sudah memasak, bosnya sudah telepon-telepon, mana kerjaannya. Nah, itu ya, itulah makanya saya dorong Sofia untuk jadi provokator. Salah satu caranya adalah jangan mau jadi moderator kalau narasumbernya laki-laki semua. Iya, bikin boykot. Betul. Iya, walaupun saya perempuan. Boleh komentar sedikit nggak? Saya ngerasanya Mbak Sofi mungkin hidupnya makin berat gitu ya. Kalau bisa jangan hanya Mbak Sofi juga gitu kan, teman-teman kayak Mas Rizal kalau ada di forum itu kebetulan gitu. Oh iya. Nggak menyuarakan ya, karena berat sekali loh bebannya buat Mbak Sofi. Saya jangan dibiarkan melawan sendiri. Nah, betul. Di sini tuh strategi aliansi itu penting. Ya. Jadi are you an ally? Itu kita bisa tanya ke Rizal kan, misalnya. Rizal bisa jadi sekutu saya nggak? Bisa jadi support system saya nggak di tempat kerja untuk mewujudkan atau memprotes all male panel? Karena sekarang gerakan apapun di dunia ini, kalau kita tuh tidak sampai di tahap bersekutu atau bersinergi, itu perubahannya susah gitu. Harus, itu wajib hukumnya. Kita kalau sekedar cuma dukung lewat status Facebook atau cuma dibilang di WA, good luck ya Sofia, selamat berjuang, nggak jalan. Kita harus bisa berani berkata bahwa, look, ini kita harus identifikasi, kita punya sekutu nggak sih di isu ini? Ini nih bagus juga nih pertanyaan Mbak Sofia nih ke Mas Rizal khusus nih. Merasa terancam nggak sebagai laki-laki dengan munculnya pertanyaan kayak ada apa sih sama all male panel, terus banyak kritikan bahwa kok semuanya laki-laki gitu. Mas Rizal sendiri nih merasa terancam kan nih sebagai laki-laki nih? Mbak Sofia nanya lewat chat room tuh. Merasa terancam sebagai laki-laki dengan munculnya pertanyaan seperti judul acara ini. Oh iya, mungkin Sofia tadi terlambat ya. Jadi ya sebenarnya sudah saya jelaskan di depan bahwa
bukan terancam nggak terancam ya. Apa ancamannya? Mungkin kalau secara lucu-lucuan saya bilang, ya saya jadi diikutkan di diskusi ini karena nama saya separuh perempuan, separuh laki-laki. Mutia dan Rizal gitu ya. Jadi nama saya pun sudah menggambarkan gender equality gitu ya. Itu kalau mau jawab lucu-lucuan. Tapi kalau memang ditanya serius ya saya memang concern dalam hal ini. Dan saya melihat banyaknya inequality di masyarakat, di lingkungan terdekat saya juga, teman-teman di lingkaran afiliasi saya masih banyak. Dan dampaknya seperti yang saya ceritakan juga di depan, ini termasuk cerita ke tadi pertanyaan nyambung ke Sofia ya, kenapa kita perlu mendorong Sofia untuk jangan mau untuk jadi moderator kalau narasumbernya laki-laki semua. Ini kan juga sebuah edukasi ke para panitia. Terus kalau panitia tanya, emang kenapa? Loh, itu tadi jawabannya ada half of story. Jadi mungkin Sofia belum dengar juga apa itu half story-nya Mbak Lili. Bilang aja, karena nanti pembahasannya hanya half of story, ceritanya hanya separuh. Ceritakan juga misalnya dampak yang diceritakan Mbak Lili tadi tentang bencana tsunami Aceh. Nanti akibatnya akan seperti itu. Jadi kemarin saya lihat Sofia jadi moderator di diskusi tentang akuntabilitas. Lalu bicara tentang good governance. Itu seolah-olah pembicaraan yang maskulin banget gitu ya. Jadi akuntabilitas, good governance itu jadi pembicaraan yang sangat maskulin karena all male panel gitu. Nah, ke depan kalau saran kita ya, karena tadi kita sepakat ya. Jadi kalau bisa, kalau mau dijadikan moderator cuma narasumbernya laki-laki semua, jangan mau. Apalagi kalau nggak dibayar. Oh iya. Apalagi kalau nggak dibayar ya. Aduh, ini nggak dibayar loh, Mas Rizal. Oh, enggak, kalau ini kan kita ini nggak diskusi. dibayar juga, Mas Rizal. Bukan. Kalau acaranya Sofia itu kan acara yang resmi-resmi yang besar-besar, iya. Mbak. Ya. Ini sekali Benar. Dan kenapa mempertanyakan dominasi laki-laki? Tadi juga Sofia sempat, kenapa sih emang dominasi laki-laki? Ya, kalau sampai saat ini Sofia belum merasakan ada yang salah dengan dominasi laki-laki, itu berarti selama ini dirimu adalah korban dari dominasi laki-laki. Jadi mungkin nanti akan lebih banyak sharing dengan Mbak Kanti sama Mbak Hani ya. Apa sih yang dimaksud dengan korban tapi tidak merasa gitu ya. Dan kebanyakan Stockholm Syndrome ya. Ya, Stockholm Syndrome. Jadi kadang-kadang tidak merasa malah menikmati gitu. Saya sangat menikmati saya sangat menikmati ini. Tapi pada saat mau istirahat malam baru kerasa lelahnya luar biasa. Itu ya Stockholm Syndrome mungkin ya. Jadi itu ya pesan buat Sofia. Satu lagi Mbak Lena, ada lagi, Mas Riza masih ada? Silahkan. Mungkin kalau yang Isma sebenarnya sudah dijelaskan sama Mbak Lili ya. Jadi tentang topik, dilihat dulu topiknya. Jadi kalau ada orang di sana juga ada female kok, lihat dulu topiknya. Tapi walaupun topiknya bersifat domestik, itu juga kritikan kita ya buat all female panel bahwa topik-topik domestik jangan hanya jangan hanya topik domestik yang dipermasalahkan oleh all female panel. Dan mungkin kalau ada yang bilang di sana juga ada all female panel, bilang aja, ya itu kan bentuk perlawanan kami karena di mana-mana juga ada all male. Jadi kami melawan dengan gantian ini all female. Walaupun sebaiknya sih jangan all female juga gitu. Jadi supaya tidak half of story gitu aja sih. Iya. Itu kalau menurut saya Mbak Ali. Terima kasih Mas Riza. Kalau saya selalu menyarankan untuk di bahasan-bahasan yang feminin topik gitu, saya juga selalu ya ada laki-lakinya ngomong masalah parenting tuh gitu kan. Jadi, betul. Jadi misalnya ya ada tuh masalah pendidikan anti bullying itu yang datang kok ya perempuan semua, terus yang bicaranya juga perempuan. Saya bilang cobalah bapak-bapaknya diundang juga, terus pembicaranya ada bapak-bapak juga supaya bapak-bapak terpancing untuk datang juga begitu. Ya Mbak Lena, silakan Mbak Lena. Terima kasih. Mbak Lena ini luar biasa nih, walaupun sedang berjibaku menyelesaikan tesis, tapi mau organizing acara ini juga. Terima kasih Mbak Hani. Pak Rizal sama Bu Lili, ini menarik sekali ya yang tadi disampaikan. Saya juga merasa seperti Mbak Sofia ya, strugglingnya tentang all male panel ini luar biasa. Jadi beberapa waktu lalu itu saya sudah sering
sering menyuarakan gitu kan di grup-grup kampus saya misalnya. Saya kebetulan di Banjarmasin Pak, di Fakultas Hukum di Lambung Mangkurat. Beberapa waktu itu lalu kami mau mengadakan series webinar gitu kan. Jadi setiap ada ini saya protes, ini kok cowok semua. Terus nanti ada ibu-ibu dosen lain, profesor gitu yang menyahut, ya nggak apa-apa Bu Lena, soalnya saya lagi nggak bisa jadi pembicara nih, saya lagi sibuk ngurusin anak dan lain-lain. Jadi memang ada juga bukan penentangan sih kalau kata-kata saya. Jadi ada juga memang seperti yang Mas Rizal tadi sampaikan dan Bu Lili, perempuan yang memang bukan tidak mengerti mungkin ya, tapi merasa bahwa hal ini bukan masalah gitu kan buat mereka. Malah kalau mereka disuruh jadi pembicara waktu itu sama dekan saya, mereka merasa, loh jangan dipaksa dong kalau saya tidak mau gitu kan. Akhirnya waktu itu ada satu webinar yang memang laki-laki semua, dan terus waktu itu salah satu profesor bilangnya, ya nggak apa-apa tuh Bu Lena aja yang jadi moderator, karena memang bukan ekspertas saya waktu itu kan. Terus saya bilang, ya moderator juga nggak cukup, saya bilang harus ada pembicaranya dong Pak perempuan gitu kan. Ya tapi itu tadi tentangannya dari kolega yang lain itu, ya nggak apa-apa Bu Lena, saya lagi nggak mau ngomong ini, lagi nggak mau jadi narasumber dan seterusnya gitulah. Jadi ini menurut saya luar biasa juga tantangannya, dan akhirnya perempuan supaya nggak susah, supaya nggak terlalu mencolok juga laki-laki semua, akhirnya ditempatkan sebagai token doang gitu kan, dijadiin moderator aja lah. Nanti jadinya kalau ada yang protes, loh itu kan udah dijadiin moderator, protes apa lagi sih? Ini ngeselin juga sih buat saya gitu kan ya. Kok begitu gitu. Halo? Kedengeran nggak? Kedengaran? Iya. Jelas kok Mbak. Iya. Jadi menurut saya memang perjuangannya lumayan berat gitu kan ya untuk kita menentang all male panel ini. Berat tapi tentu harus dijalankan gitu kan, harus kita lalui bersama-sama. Dan tadi juga saya setuju, are you an ally atau bukan gitu kan? Apakah kita hanya protes saja tapi tidak melakukan sesuatu, itu juga tidak akan sampai ke yang kita inginkan bersama-sama, seperti itu. Menurut saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Ibu Saskia Wiringga ya di salah satu buku beliau, bahwa Garuda itu tentu bisa terbang tinggi, setinggi-tingginya, tapi sayangnya Garuda sekarang patah sayapnya karena perempuan tidak lagi menjadi sayap di situ. Jadi Garuda berubah seksnya menjadi laki-laki belaka. Mungkin itu luar biasa menurut saya, yang juga bisa menggambarkan apa yang terjadi dengan webinar-webinar kita pada masa sekarang ini. Terima kasih Pak, itu saja tanggapannya Bu. Oke, makasih Mbak Lena. Ada lagi nggak yang mau komentar? Ini kalau saya boleh komentar ya, sebentar. Iya, boleh Karena rata-rata teman-teman tuh ada di kampus ya. Saya tuh lagi penasaran melihat apa sih peran pusat wanita di kampus-kampus Indonesia dengan isu-isu seperti ini. Aduh, kali. Bukan. Ini saya sedang berusaha bangunin lagi itu Bu. Tidur. Maksudnya gini, kalau di sini ya di apa? Ada ombudsman-nya memang kan, jadi ada guidelines, kemudian ada standar yang harus kita ikutin gitu. Kalau memang agak payah ya, karena nggak ada harapan dengan pusat studi wanita, apalagi kok pakai kata wanita ya, memang ini memusingkan juga nih di Indonesia. Barangkali teman-teman bisa mencoba, atau PhD Mama mungkin ya, bisa mencoba reach out ke UN Women, kantor UN Women Indonesia. Di situ ada Ibu Erna Witular. Sekarang nih saya kebetulan ada kerjaan jadi konsultan di salah satu proyek perusahaan yang pengen mengarus utamakan semua kebijakan yang didasarkan oleh semangat feminisme gitu. Jadi sangat radikal. Tapi sebuah perusahaan besar. Nah, ketika kita bicara sama UN Women di Indonesia, mereka tuh memang sebenarnya guidelines-nya, studinya semua udah lengkap. Mereka cuma punya masalah satu, masih di Menara Gading. Jadi
Padahal resource-nya itu bagus banget. Dan kalau misalnya saya bayangin ya, kalau rektor UPI, rektor Lambung Mangkurat ketemu petinggi UN Women, kemudian menandatangani semacam nota kesepahaman misalnya untuk melakukan training tentang apa sih yang dimaksud dengan upaya mewujudkan kesetaraan ya dan keterwakilan gender yang lebih strategis untuk dicapai bersama-sama. Ini bisa, saya sekarang lebih banyak bicara di level strategi ya, Han ya, karena saya selalu pikir, oke, ada saatnya kita berwacana, berdiskusi, tapi we need to do some actions gitu. Betul. Dan sekarang, kita harus mengidentifikasi sekutu kita tuh siapa gitu untuk bersinergi. Sebetulnya di kampus-kampus ini saya sharing sedikit tentang pusat studi nih ya Kak. Di kampus-kampus Indonesia sekarang namanya udah kebanyakan pusat studi gender dan anak. Masih dipasangin selalu ya gender dan anak, gender jadi pengganti wanitanya gitu. Kalau UPI namanya masih pusat studi wanita kalau di UPI sendiri gitu ya. Nah, ini beberapa ketua-ketua PSGA ini, Kak, nggak semuanya paham tentang gender equality. Kalau UNPAD sekarang dipimpin sama Prof. Atwin, Akwarini Priyatna, ya, alumni Melbourne juga keren ya, progresif gitu ya. Tapi kampus-kampus yang lain, UI bagus juga, sekarang UI gitu. Kampus-kampus lain, pimpinan PSGA-nya itu belum tentu punya gender responsiveness, gender awareness yang baik. Bahkan masalah RUU PKS saja, tidak semua PSGA mendukung itu, Kak. PSW rektor perempuan mendukung ya, saya lihat. Nah, tapi sekarang kita akademisi sudah bergerak, diinisiasi sama Prof. Atwin dan UI, itu keren. Sekarang kita udah ngumpulin kita bikin petisi, ngumpulin dukungan dari akademisi-akademisi untuk RUU PKS ini. Jadi sudah mulai kelihatan geraknya. Sebelumnya itu masih terbelah. Tapi gerakan akademis ini juga tidak mengatasnamakan PSGA, maupun inisiatornya PSGA Unpad gitu ya. Nah, tidak mengatasnamakan PSGA. Nah, termasuk masalah all male panel ini ya ada yang peduli, ada yang itu kan biasa, itu kan nggak masalah, kenapa sih harus dipermasalahkan, itu kan hal kecil, ada yang masih menganggapnya hal kecil. Nah, sekarang di universitas-universitas itu menciptakan kampus responsif gender itu sudah mulai ada karena dorongan dari international agency. Kalau di UPI dorongan dari Asian Development Bank. Ya, biasanya pemberi bantuan tuh yang menekan. Dari donor yang menekan gitu ya. Nah, ini kita manfaatkan sih. Kita aktivis-aktivis di UPI memanfaatkan momen dorongan dari ADB itu untuk mewujudkan. Makanya kita sekarang punya pusat krisis gitu ya, crisis center tentang kekerasan seksual, lalu juga kita akan masuk ke kurikulum juga, Kak. Tapi itu jadi harus ada tekanan internasional dulu. Terus kita juga pakai wacana jadi kolonisasi ya, Mbak? Ya, ini udah jelas kolonisasi, tapi itu kan benefiting for us juga, Mbak Kanti. Jadi aku sih negotiate aja gitu ya. Okay. Iya, strategi kalau isu yang besar, besar seperti shared missions kayak gini, mungkin memang yang bisa jalan untuk negara seperti Indonesia ya tekanan donor, ya kan? Mungkin anti korupsi juga itu kan Kanti ya, maksudnya kemarin waktu ada bantuan masuk ya sama lah dengan AusAid bantuan-bantuan dari Australia itu kan selalu betul-betul menekankan ini gender equality gitu. Kalau nggak gitu nggak dianggap penting juga gitu ya. Jadi kita manfaatkan aja gitu, we negotiate with the fact ya, kenyataan bahwa ya ini sebenarnya bentuk kolonialisasi juga, tapi nggak apa-apa lah, kita kan dapat benefit juga dari sini gitu ya, benefit untuk merubah culture gitu ya, merubah budaya kita yang patriarkis ini gitu pelan-pelan. Itu sih Kak sharing saya. Ya, nah ini seru banget diskusinya ya. Masih ada nggak komentar dari teman-teman? Saya sendiri jam 3 ada meeting lagi, Kanti juga ada meeting lagi jam 3.
Terus apa apakah perempuan selalu membawa kepentingan perempuan dan apakah laki-laki tidak akan pernah membawa kepentingan perempuan? Itu balik ke gender essentialism ya. Gimana tuh? Nah, ini silahkan nih pendapat narsum dulu nih dari Kak Lili sama Mas Rizal, mungkin ada komentar? Ini kan Pertanyaannya masalah, ini bisa pembahasannya itu bisa sangat panjang ya karena kompleks kan, kita saya nggak berani ngasih jawaban yang simple banget bahwa nggak bisa, karena gini, perempuan apalagi kalau bicara soal gender ya, saya itu makanya selalu bilang kita nggak bisa lepas dari irisan antara gender, kelas sama race ya, itu penting banget gitu. Karena kalau misalnya kita perempuan yang dari kelas menengah yang tidak pernah melihat atau tidak tumbuh dengan pengalaman di rumah sendiri melihat gender inequality, kita kan selalu bilang enggak kok, nggak ada masalah apa-apa nih sama perempuan, buktinya saya nggak dipasung, saya boleh keluar negeri, saya boleh menikah lebih terlambat, saya boleh nggak nikah misalnya. Patriarkal gitu. dividen ya Mbak, dapat Iya, keuntungan dari patriarki juga. Betul, jadi dia itu menjadi orang yang mendapat benefit itu, sehingga ketika dia diperhadapkan dengan isu-isu yang mengangkat nasib perempuan yang tidak seberuntung dirinya, dia akan defensif gitu loh. Enggak kok, nggak ada masalah, nggak apa-apa kok kalau semua pembicaranya laki-laki, kok kita juga nggak rugi-rugi amat. Kan kita nggak iri gitu ya tadi. Kita juga nggak iri, kita nggak mau naik di atas panggung. Aku sudah cukup seneng kok, kan aku juga udah profesor. Biarin aja deh profesor lain yang ngomong, aku di sini aja. Nah ini artinya dia tidak dia tidak menyematkan tanggung jawab sosialnya itu untuk menjadi bagian dari perubahan kan, karena dia menjadi penerima manfaat yang kemudian hidupnya tuh aman, sejahtera, damai dengan sistem yang berlaku sekarang gitu. Dia tidak terhubung dan tidak terpapar dengan isu yang lebih kompleks di luar sana, yang sebenarnya dia tuh punya dayanya. Kalau dia bergerak, dia bisa menyelamatkan kaum perempuan lainnya misalnya gitu kan. Yang kayak gitu tuh jarang kita temukan, karena memang ruang untuk membahas hal-hal seperti ini, termasuk kemampuan berpikir kritis sejak kita masih kecil, itu nggak ada, hampir nggak ada di Indonesia. Jadi makanya kita ketika menjadi, ini sama ceritanya kan, kalau kamu tanya orang-orang di Manado tentang apakah penjajahan Jepang itu kejam, orang Manado itu jawabnya enggak. Enggak kok, Jepang itu saudara tua kita. Karena pengalaman penjajahan 42 sampai 45 itu kan angkatan laut Jepang yang datang ke Manado. Tidak melakukan kekerasan seperti yang terjadi di perkebunan-perkebunan di Jawa yang mengirim, di mana Jepang waktu itu mengirim angkatan daratnya yang paling kejam. Jadi waktu saya melakukan penelitian social history tentang collective memory zaman penjajahan Jepang, surprisingly kita tuh dapat surat-surat penuh persahabatan antara tentara-tentara Jepang dengan orang-orang yang tinggal di Manado. Karena di sana mereka datang ya, di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, tapi khususnya di Manado, tentara Jepang, Angkatan Laut Jepang itu membangun rumah sakit, membangun sekolah, dan membenahi administrasi birokrasi yang ditinggalkan Belanda. Jadi pengalaman kolektif orang tentang dijajah itu diingat oleh kakek-kakek dan nenek-nenek di Manado itu sebagai enggak, itu pengalamannya bagus banget, dia tuh bantuin kita gini-gini. Nah, perempuan yang hidup di masyarakat patriarkis tapi dia menjadi penerima manfaat dan tidak mengalami pengalaman buruk apapun secara sosial, ekonomi, budaya akibat tatanan yang sangat patriarkis ini, juga akan defensif. Enggak kok, nggak apa-apa. Ini sama dengan profesor yang dicerita oleh Luna tadi gitu. Enggak kok, kita nggak perlu ikut berjuang untuk itu loh. Kita juga baik-baik aja hidupnya. Jadi itu salah satu yang menjadi bahan yang harus kita terus diskusikan tentang bagaimana supaya kepedulian ini bisa merata juga gitu.
Karena kalau kamu samalah kalau kamu ada di selalu terpapar dengan pikiran-pikiran yang berani untuk menggugat status quo karena melihat ketidakadilan gitu. Tapi ada juga orang yang sejak dari kampus juga yang penting karir gue aman deh, lu nggak usah sentuh hal-hal yang kayak gini, nggak usah lah. Kalaupun ada yang mau mengupayakan perubahan, ya ntar kita jadi penikmatnya aja gitu. Itu kan pandangan-pandangan yang membuat kita jadi berpikir kita jangan-jangan sendirian nih dalam perjuangan kayak gini. Nah, ini yang sebenarnya kenapa harus lebih banyak ruangan seperti ini dibuka, tapi dengan strategi, ini harus ditambah strategi ya untuk PhD Mama Indonesia. Strategi untuk reach out orang di luar lingkaran ini gitu. Misalnya kecil aja sebuah tim perumus dari sini, kemudian ini dibicarakan dengan baik-baik, dirumusan dengan baik-baik, terus kita mulai melakukan lobby-lobby strategis, karena kita juga harus melihat ini sebagai perjuangan untuk 20 tahun ke depan. Nanti yang menikmati ini, itu generasi berikutnya, bukan kita. Untuk isu ini kita pejuangnya. Gitu. Dan Mbak Desvi mau nanya, Mbak? Masih sempat nggak? Masih ada sedikit lagi waktu, Mbak Devi, silakan. Halo. Ya, terima kasih Bu. Enggak sih, cuman tadi tuh sebenarnya mau sharing tentang Ibu bilang bahwa di forum parenting pun bahwa banyak pembicaranya itu laki-laki dan enggak cuman saat ini sih semenjak Desvi masih berstatus mahasiswa, panelis laki-laki itu dipandang ya tadi rasionalitas lebih baik dibanding emosional gitu. Cuman sharing masalah itu aja sih tadi. Jadi dianggap lebih valid gitu ya informasinya gitu kali ya. Kredibel ya. Lebih kredibel. Ini mungkin tambahan ya tentang perubahan. Di industri televisi, ketika televisi mulai dikenal ya secara luas di tahun 60-an, perempuan itu nggak boleh jadi pembaca berita. Yang baca berita itu laki-laki. Karena informasi yang disampaikan oleh laki-laki itu yang dianggap untuk industri televisi Amerika ya waktu itu. Kita udah mulai punya pembaca berita perempuan. Gitu. Nah, itu artinya apa? Perubahan itu bukan hal yang mustahil kan? Iya. Dan nggak bisa kita merubah dalam waktu sangat singkat ya. Kita harus sabar dan memperjuangkan terus perubahan itu sedikit demi sedikit gitu ya. Nah, ini terima kasih banget Kak Lili dan teman-teman yang hadir di sini. Mas Rizal ada yang mau ditambahkan? Silakan Mas Rizal. Oh iya, sedikit aja yang ditambahkan. Ya. Terkait dengan kenapa saya ada di sini. Karena diundang. Karena kita menginginkannya. Iya, maksudnya ada hubungannya juga dengan gender essentialism sama pertanyaan Sofia yang masalah terancam atau tidak. Sebenarnya ada hubungannya dengan bahwa kenapa sih laki-laki juga perlu mendukung apalah istilahnya gerakan atau provoke segala macam lah tentang no all male panel. Kenapa? Karena kalau bagi saya sih sebenarnya all male panel ini kan hanya sebagai gejala atau efek dari sebuah ideologi patriarki yang sangat membudaya ya, budaya patriarki yang sangat dahsyat. Jadi all male panel adalah salah satu efek dari ideologi itu. Nah, lalu kenapa kita perlu menentang ideologi termasuk efek dari all male panel ini? Karena memang gender essentialism itu juga merugikan para laki-laki. Jadi apa yang disebut dengan betul, apa yang disebut dengan fragile masculinity itu kan sebenarnya itu ya. Jadi selain ada toxic masculinity, ada fragile masculinity juga, bahwa masculinity itu ada sisi rapuhnya, dan sisi kerapuhan itu juga sebenarnya membuat laki-laki lelah. Bayangkan bahwa misalnya di keluarga kita sendiri aja lah, bahwa budaya patriarki menempatkan posisi laki-laki sebagai seorang yang Superman ya, harus cari nafkah, harus bisa mengambil keputusan semuanya, naik genteng pun juga harus laki-laki. Itu justru merugikan laki-laki di satu sisi. Karena apa? Karena pada saat laki-laki ternyata misalnya katakanlah gajinya itu lebih kecil dari si istri, ya dia akan merasa minder.
dia akan merasa minder, lalu dia merasa lemah ya, anggapan masyarakat, anggapan keluarganya besarnya itu juga dia jadi dianggap ini laki-laki lemah ini. Harus karena dia terkena fragile masculinity. Akibatnya apa? Akibatnya justru nanti ujung-ujungnya kompensasinya adalah kekerasan rumah tangga lagi. Jadi muter aja sih sebenarnya. Mengapa laki-laki juga harus aware, ya itulah supaya kita laki-laki juga tidak aware untuk tidak melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis ya, tapi juga aware bahwa ini ada fragile-nya masculinity ini, bahwa ini juga merugikan kita sendiri gitu. Jadi itulah tambahan dari saya, itu aja lah. Terima kasih Mbak Ani. Mas Rizal, memang iya patriarki itu merugikan juga untuk laki-laki dan perempuan ya. Memang ada yang diuntungkan, tapi juga banyak yang dirugikan oleh sistem patriarki ini. Terima kasih banyak untuk Kak Lili yang jauh-jauh dari Melbourne, Mas Rizal dari Jogja gitu ya, lalu teman-teman semua yang hadir di sini sudah mengemukakan komentar, memberikan komentar dan pendapatnya. Karena kita menjanjikan buku itu ya Mbak Kanti. Nah ini Kak Lili dan Mas Rizal punya tugas memilih masing-masing satu orang yang tadi memberikan komentar untuk diberi hadiah buku jurnal PhD Mama. Kalau yang udah punya jangan kali ya. Buat Sofia dong kalau aku. Oke, Kak Lili buat Sofia. Tapi ada syaratnya ya Mbak Lili ya. Syaratnya Sofia. Iya, harus naik kelas. Harus naik kelas. Sofia udah punya. Lo itu udah pernah aku kasih. Oh, udah punya. Ya gimana dong? Yang kasih orang lain. Ya bisa kasih buat temennya. Iya, bisa dikasih buat temennya Mbak Sofia. Terus satu lagi Mas Rizal yang bertugas memilih. Iya, satunya Isma tadi. Mbak Nur Isma ya. Oke, Mbak Sofia dan Mbak Nur Isma silakan tunggu kedatangan bukunya. Nanti alamat dikirim. Alamatnya silahkan ditulis di chat room. Saya mungkin sama Mbak Kanti akan pamit duluan, tapi Mbak Lena apa bisa nunggu alamat teman-teman yang dapat buku ini? Oh, ini ada WhatsApp nih. Ya, silakan dicatat nomor WhatsApp-nya 08235 8447607 ada di chat room. Ini WhatsApp-nya siapa? Mbak Kanti? Atau Mbak Lena? Mbak Lena. Itu WhatsApp dari Mbak Lena. Nanti bisa teman-teman menghubungi dan memberikan alamatnya gitu ya. Terima kasih banyak Kak Lili sekali lagi. Ini I can't stop thanking you all gitu ya. Mas Rizal juga dan teman-teman yang sudah hadir di diskusi siang hari ini, Mbak Kanti yang sangat bersemangat untuk membawa perubahan gitu ya, dan menggeret kita semua untuk ikut dalam gerakannya. Lalu Mbak Lena yang luar biasa semangat juga, katanya Mbak Lena mau ambil alih pusat studi gender di Kalimantan. Ayo didukung gitu ya. Aku dukung Mbak gitu.